Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ervina Hasan dengan NIM 180.1533. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu medan elektromagnetik. Langsung saja kita membahas soal-soalnya. Saja masuk ke bab 8, yang di sini saya mengambil soal 8.2. Yang soalnya bandingkan besaran gaya listrik dan magnet pada elektron yang telah mencapai kecepatan 10⁻⁷ M/s. Asumsikan intensitas medan listrik 10⁻⁵ V/m dan kepadatan flux magnetik terkait dengan medan magnet bumi di lintang sedang 0,5 Gauss. Kami menggunakan hukum Lorentz. F sama dengan Fe tambah Fm sama dengan Q. Di sini buka kurung E tambah V kali B, tutup kurung, di mana parsial B sama dengan 0,5 G sama dengan 5,0 kali 10⁻⁵ T. Yang di sini penyelesaiannya parsial Fe sama dengan buka kurung 1,6 kali 10⁻⁻⁹ C, tutup kurung, kali buka kurung 10⁻⁵ V/m sama dengan 1,6 kali 10⁻⁴ N. Parsial Fm sama dengan 1,6 kali 10⁻⁹ C kali 10⁻⁷ meter per sekon dikali 5,0 kali 10⁻⁵ T sama dengan 8,0 kali 10⁻⁷ N, yang hasilnya 0,005 parsial Fe. Langsung saja kita masuk ke bab 9, yang dimana saya mengambil soal 9.26, yang dimana soalnya tuliskan persamaan Maxwell dalam bentuk poin dalam bentuk E dan H sebagaimana berlaku untuk sumber daya sedang, di mana J dan dengan rho nu keduanya 0. Ganti epsilon dengan mu, dengan epsilon, E oleh H dan H oleh E, dan menunjukkan bahwa persamaannya tidak berubah. Ini adalah ekspresi dualitas yang lebih umum prinsip dalam teori sirkuit. Yang di sini penyelesaiannya persamaan Maxwell dalam media bersumber dapat ditulis sebagai nabla kali E sama dengan min mu parsial H per parsial T. Nabla kali H sama dengan epsilon parsial E per parsial T. Nabla kali epsilon E sama dengan 0. Nabla kali mu H sama dengan, nah di sini kita akan mencarinya. Dalam membuat substitusi di atas, kami menemukan bahwa 1 dikonversi menjadi 2, 2 dikonversi menjadi 1, dan 3 dan 4 dikonversi satu sama lain. Ya, langsung saja bab 10. Saya mengambil soal 10.4. Gelombang tegangan sinusoidal dari amplitudo V0 frekuensi omega dan konstanta fase beta merambat masuk arah maju jet menuju ujung beban terbuka dalam saluran transmisi karakteristik yang lusus impedensi Z0. Pada akhirnya gelombang benar-benar memantul dengan pergeseran fase 0.
dan pantulan gelombang sekarang mengganggu gelombang datang untuk menghasilkan pola gelombang berdiri di atas garis panjang. Tentukan pola gelombang berdiri untuk arus dalam baris, ekspresikan hasilnya dalam bentuk instan, nyata, dan sederhana. Di sini dalam bentuk fasor, gelombang maju dan mundur adalah VST buka kurung Z tutup kurung sama dengan V0E pangkat min J beta Z tambah V0E pangkat J beta Z. Di sini penyelesaiannya kita langsung saja harus ditemukan dari tegangan dengan membaginya dengan Z sambil memasukkan yang tepat tanda untuk gelombang maju dan mundur. Yang di sini IST Z sama dengan V0 per Z0 E pangkat min J beta Z min F0 per Z0 V0 per Z0 E pangkat J beta Z sama dengan V0 per Z0 buka kurung E pangkat J beta Z kurang E pangkat min J beta Z tutup kurung sama dengan min J 2 min J 2 V0 per Z0 sin beta Z. Nah, di sini harus sesaat yang nyata sekarang. I Z, T sama dengan RE I S T buka kurung Z tutup kurung E pangkat J omega T sama dengan RE min J 2 V0 per Z0 sin pangkat beta Z cos omega T tambah J sin omega T per E pangkat J omega T sama dengan 2 V0 per Z0 sin buka kurung beta Z tutup kurung sin buka kurung omega T tutup kurung. Itu hasilnya. Dan langsung saja kita masuk ke bab 11 yang dimana saya mengambil soal 11.19 yang dimana silinder konduksi sempurna dengan jari-jari 8 mm dan 20 mm adalah koaksial. Wilayah antara silinder diisi dengan dielektrik sempurna yang E sama dengan 10 kurang 9 per 4 V F per M dan MUR sama dengan 1 jika wilayah ini adalah 500 per rho cos omega T kurang 4Z A rho V per M. Penyelesaiannya yang A, W dengan bantuan persamaan Maxwell dalam koordinat silinder kami menggunakan dua ikat persamaan dimulai dengan nabla kali E sama dengan min parsial B per parsial T, di mana dalam kasus ini nabla kali E sama dengan parsial E rho per parsial Z A P sama dengan 2000 per rho sin buka kurung omega T kurang 4Z tutup kurung A P sama dengan parsial B P per parsial T AP. Jadi BP sama dengan integral 2000 per rho sin buka kurung omega T kurang 4Z tutup kurung DT sama dengan 2000 omega rho cos omega T kurang 4Z T. Kemudian HP sama dengan BP per MU0 yang sama dengan 2000 per 4V kali 10 pangkat min 7 omega rho cos omega T kurang 4Z yang satuannya A per M. Selanjutnya nabla kali H sama dengan parsial D per parsial T, di mana dalam hal ini nabla kali H sama dengan min parsial H P per parsial Z A rho tambah 1 per rho parsial rho H P per parsial rho AZ, di mana istilah kedua di sisi kanan menjadi 0 saat mengganti H P.
Jadi nabla kali H min parsial H pi per parsial Z A rho sama dengan min 8000 per 4 V kali 10 pangkat min 7 omega P. Omega rho sin omega T kurang 4Z A rho sama dengan parsial D rho per parsial T A rho, dan D rho sama dengan integral min 8000 per 4 V kali 10 pangkat min 7 omega rho. Sin omega T kurang 4Z dt sama dengan 8000 per 4V kali 10 pangkat min 7 omega kuadrat rho. Cos buka kurung omega T kurang 4Z C per M kuadrat. Akhirnya menggunakan yang diberikan epsilon. Rho sama dengan D rho per epsilon sama dengan 8000 per 10 pangkat min 16 omega kuadrat rho. Cos omega T kurang 4Z V per M. Ini harus sama dengan bidang yang diberikan, jadi kami membutuhkannya 8000 per 10 pangkat min 16 omega kuadrat rho sama dengan 500 per rho omega sama dengan 4 kali 10 pangkat 8 rad per M. Yang B H kurung P kok rho, Z, T dibanding dari bagian A kita punya H rho Z T sama dengan 2000 per 4V kali 10 pangkat min 7 omega rho. Cos omega T kurang 4Z api sama dengan 4,0 per rho cos 4 kali 10 pangkat 8T kurang 4Z api A per M. S rho, pi, Z ini akan menjadi S rho, pi, Z sama dengan E kali H sama dengan 500 per rho. Cos 4 kali 10 pangkat 8T kurang 4Z A rho kali 4,0 per rho cos 4 kali 10 pangkat 8T kurang 4Z A pi sama dengan 2,0 kali 10 pangkat min 3 per rho kuadrat. Cos kuadrat buka kurung 4 kali 10 pangkat 8T kurang 4Z AZ W per M kuadrat. Yang D, daya rata-rata yang melewati setiap penampang 8 lebih kecil daripada rho lebih kecil dari 20 mm, 0 lebih kecil dari pi lebih kecil dari 2V menggunakan hasil dari bagian C. Oke. Kami menemukan S sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 3 per rho kuadrat AZ, di mana satuan W per M kuadrat, kekuatan melalui yang diberikan penampang sekarang. Pi sama dengan integral 2V 0 integral 020 008 1,0 kali 10 pangkat 3 per rho kuadrat. Rho D Pi sama dengan 2V kali 10 pangkat 3 IN buka kurung 20 per 8 sama dengan 5,7 kW satuannya. Langsung saja kita masuk ke bab 12, bab terakhir, dimana saya mengambil 12.8 yang berbunyi gelombang dimulai pada titik A merambat 1 M melalui dieelektrik ilusi yang diberi nilai pada AdB sama dengan 0,1 dB per cm, mencerminkan kejadian normal pada batas di mana saya T sama dengan 0,3 tambah J 0,4 dan kemudian kembali ke titik sebuah hitung rasio kekuatan final dengan kekuatan insiden setelah perjalanan pulang pergi ini. Final kekuatan P F dan kekuatan insiden PI dihubungkan melalui. Di sini penyelesaiannya
Rho F sama dengan Rho I 10 pangkat min 0,1 alpha dBl nabla nilai mutlak T kuadrat 10 pangkat min 0,1 alpha dBl Rho F per Rho I sama dengan nilai mutlak 0,3 tambah J 0,4 kuadrat 10 pangkat min 0,2 kurung 0,1 tutup kurung 100 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ya, sampai sini saja saya menjelaskan untuk tugas akhir saya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.